Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa? Yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid. Tuhan gak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar. Mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Tuhan gak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin, dan mati dalam keadaan miskin. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Berhala-berhala masjid. Seakan-akan dia mengatakan bahwa masjid itu adalah berhala. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak parkir di Ka'bah, tidak parkir di masjid. Bayangkan, kok bahasanya parkir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami kabarkan kembali ada seseorang yang bernama, sebut saja dia adalah Pak Kribo. Orang ini mengkritisi masjid yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil yang bernama Masjid Al-Jabar. Sah-sah saja ketika seseorang mengkritisi terkait pembiayaan pembangunan dan sebagainya. Itu sangat sah-sah saja. Akan tetapi menjadi tidak wajar ketika dia mengkritisi tetapi dia menimbulkan syubhat yang sangat luar biasa. Bahkan dia mengatakan berhala-berhala masjid. Dan tidak hanya itu saja ya ikhwah, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak parkir di masjid, tidak parkir di Ka'bah. Kok bahasanya parkir ya ikhwah? Tidak ada diksi lain apa? Nah ikhwah, sebelum kita komentari dan kita reaksi, kita akan terlebih dahulu lihat ke videonya. Silakan. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa? Yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid. Tuhan gak parkir di Ka'bah. Baik, kita akan komentari terlebih dahulu ketika Bapak Kribo ini mengatakan Tuhan itu tidak parkir di masjid dan tidak parkir di Ka'bah. Ini syubhat yang sangat luar biasa ya ikhwah. Kenapa kepada Tuhan dia mengatakan bahasanya adalah parkir? Saya kasih analogi sedikit. Ketika Pak Kribo ini saya gambarkan, Pak Kribo tidak bertengger di pohon jambu dan Pak Kribo tidak bertengger di pohon manggis. Nah, ketika Pak Kribo ini dikatakan bertengger, maka gambaran kita mengatakan bahwa Pak Kribo ini semacam burung. Karena apa? Karena bahasanya bertengger. Nah, kalau misalkan kepada Tuhan dikatakan parkir, berarti yang parkir selama ini, benda yang parkir selama ini kan mobil. Kalau misalkan demikian, kan ini menjadi kebingungan yang baru, syubhat yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Apakah tidak ada diksi yang lain yang kemudian disampaikan? Kok bahasanya kenapa harus parkir? Jangankan Tuhan, manusia saja kalau misalkan berdiam diri masuk ke rumah disebut parkir, kan itu tidak etis. Apalagi Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Itu ada saja ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan kembali subhatan yang berikutnya yang disampaikan oleh Pak Kribo ini. Silakan. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar. Mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Tuhan gak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin, dan mati dalam keadaan miskin. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Baik, dia katakan tidak membangun berhala-berhala masjid. Dan saya ingatkan kembali, orang ini sedang mengkritisi masjid yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi orang ini ingin memberikan pesan di zaman dulu katanya tidak membangun berhala-berhala masjid. Seakan-akan berhala-berhala masjid itu, masjidnya ini menjadi berhala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan sampaikan yang pertama, berhala itu adalah satu objek yang kemudian dijadikan Tuhan, dijadikan dewa, lalu kemudian disembah. Itu yang namanya berhala. Kalau masjid itu dari kata sajada yasjudu sujudan. Sajada yasjudu sujudan, dan isi makannya adalah masjadun. Kemudian simainya adalah masjidun. Jadi masjidun itu tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sejak kapan masjid menjadi berhala? Yang kedua, siapa yang menyembah masjid?
Jadi kalau misalkan seperti ini, niatnya mengkritisi malah membuat sakit hati orang-orang yang membangun masjid, orang-orang yang beriman, karena ini sudah keterlaluan. Seakan-akan itu berangkatnya bukan hati untuk mengkritisi dan untuk membangun, akan tetapi seakan-akan ini malah menimbulkan permusuhan dan subhat baru kalau seperti ini bahasanya ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan kembali subhatan berikutnya. Silakan. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Buktinya apa? Cuma satu peninggalan Nabi masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah melampaui batas. Nabi Muhammad SAW meninggalkan cuma satu masjid. Bagaimana kalau misalkan di Indonesia masjidnya cuma satu? Lalu kemudian bagaimana orang-orang Papua yang ingin melaksanakan berjamaah di masjid? Bagaimana orang-orang selatan, barat, kemudian utara ingin melaksanakan di satu waktu berjamaah bersama orang-orang kalau misalkan hanya satu di Indonesia masjidnya? Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Kan tidak mungkin. Ketika orang membangun masjid, itu tergantung niatnya. Jadi kalau misalkan sudah menjas tidak baik, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik. Bagaimana niatnya? Dan kita tidak bisa mengukur niat seseorang, karena niat itu adalah Allah dan dirinya yang tahu. Jadi kita hanya menghukumi fahkum bizawahir, dan sejatinya kita tidak bisa menilai hati seseorang. Ketika Pak Ridwan Kamil membangun masjid, apakah niat Pak Ridwan Kamil Anda ketahui? Bagaimana kalau misalkan niatnya ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat masjid di dunia, maka Allah akan bangun istana nanti di akhiratnya Allah. Bagaimana kalau misalkan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW tersebut? Jadi kalau misalkan masalah niat, kita tidak tahu, maka dari itu kalaupun Pak Kribo ini mengkritisi, harus mengkritisi jangan membuat subhat-subhat baru. Malah nantinya akan menjadi madarat yang sangat besar, luar biasa. Pak Ridwan Kamil dengan membuat masjidnya orang-orang melaksanakan ibadah, akan tetapi Anda membuat subhatan baru, justru malah orang-orang membenci satu sama lain. Untuk itu kami ingatkan, hati-hati dalam mengkritisi. Jangan sampai karena kebencian lalu kemudian membuat subhat yang sangat luar biasa. Baik ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, alafu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. إنه هو الغفور الرحيم